Pada tanggal 17 Februari 1989, ada 2 orang anak yang lahir di rumah sakit Nichols, Johannesburg, Afrika Selatan. Anak itu adalah Robin dan Gavin. Robin dibesarkan oleh Sandy, yang mana adalah ibunya saat itu, dan Gavin dibesarkan oleh Meg. Robin tinggal di Johannesburg itu sendiri, dan sedangkan Gavin tinggal di Pietermaritzburg. Johannesburg itu adalah lokasi yang termasuk di pinggiran kota, lokasi yang agak terpinggirkan. Dan 2 tahun kemudian, ibu dari Gavin mengadakan tes DNA berhubung karena ada masalah keluarga, dan mereka menemukan bahwa Gavin merupakan bukan anak kandung mereka. Dan saat itu juga, karena hasil dari tes DNA itu dibawa ke rumah sakit di mana dia dilahirkan, lalu pihak rumah sakit mencoba untuk mengecek ulang siapa aja anak-anak yang lahir pada tahun itu. Nah, ternyata pada tanggal yang sama ada Gavin dan Robin. Lalu diusungkan untuk menanyakan langsung kepada si Robin. Nah, saat itu mereka berdua pun ketemu. Ibu dari Robin yang bernama Sandy bertemu dengan Meg dan Gavin. Nah, saat mereka mengadakan pertemuan itu, mereka mempertimbangkan bahwa berat rasanya untuk menukar kembali karena sudah terlanjur sayang dengan anak yang mereka asuh. Untuk mengembalikan dengan melewatkan masa-masa yang mereka sudah lalui, itu sepertinya sudah tidak mungkin. Lalu mereka menyimpulkan bahwa mending diasuh masing-masing aja, karena mereka juga sudah menganggap mereka itu saudara dan mereka termasuk menjadi kerabat keluarga. Lalu di umur 15 tahun, si Robin ini gak terima karena dia menyadari bahwa ibu yang mengasuh dia itu bukan ibu kandungnya. Dan begitu membandingkan hidup si Robin dengan Gavin, Robin hidupnya itu serba susah. Dia tinggal bersama orang tua yang berkekurangan. Sementara Gavin hidupnya mewah dan dia serba berkecukupan. Dia juga sekolah di sekolah elit. Nah, di saat itu Robin merasa hatinya itu sedih, tersayat karena dia nggak nyangka aja kenapa ibu kandungnya tidak mengambil dia, sebab dia adalah anak kandung dari ibunya itu. Dia selalu mempertanyakan kenapa hal nasib seperti ini terjadi kepada Robin. Dan bahkan waktu di interview di umur 15 tahun, Robin mengatakan bahwa dia itu iri dengan si Gavin. Gavin bisa mendapatkan semuanya apa yang dia mau dengan semudah itu, sementara Robin harus bekerja keras, membanting tulang demi mendapatkan apa yang dia mau. Lalu si Robin ini pun melarikan diri. Dia cabut dari rumah itu yang mana dia tempati bersama ibu asuhnya, yaitu Sandy. Saat dia kabur dari rumah itu, ibu kandungnya mendapatkan berita itu lalu mencoba untuk menghubungi si Robin dan minta untuk datang aja ke rumah Meg supaya mereka itu hidup bersama. Nah, saat mereka sudah hidup bersama, Sandy yang merupakan ibu asuhnya tidak terima. Dia merasa terpukul dan dia mencoba untuk melawan si Meg, tapi mungkin di kasus hukum ini sepertinya tidak bisa dilanjutkan karena si Meg juga membantah dengan mengatakan Sandy adalah ibu yang sakit gitu, nggak tahu dalam sakit fisik atau sakit mental. Nah, setelah si Robin gabung dengan kehidupan di ibu kandungnya dan juga ada Gavin di sana, Robin pun dimasukkan ke sekolah tinggi, yaitu kuliah. Dan
sebelumnya, yaitu SMA gitu. Jadi ibunya mengharapkan Robin ini mendapatkan masa depan yang bagus. Dengan prestasi yang dia miliki pasti bisa mendapatkan masa depan yang bagus. Itu harapan dari ibu kandungnya Meg. Tetapi Robin tidak dapat mencapai seperti apa yang diinginkan oleh ibu kandungnya. Bahkan dia berkali-kali mendapatkan masalah di dalam sekolahnya, dan juga dia mendapat teguran, dan pada akhirnya dia di DO, dikeluarkan dari sekolah karena dia tidak sanggup untuk mengikuti mata pelajaran yang ada. Nah, setelah itu tepat di tahun 2004, Robin balik ke emaknya, ke ibunya, dan setelah itu dia kabur lagi karena dia nggak sanggup. Dia bilang tuntutan hidup dari ibu kandungnya itu sangat berat, dia nggak sanggup untuk menjalani itu. Ternyata dia sanggupnya hidup di pinggiran seperti biasanya, seperti dia terdampar gitu. Dan si Gavin ini merasa Robin ini orangnya nggak bersyukur, sudah kembali dengan ibu kandungnya malah kabur. Saat itu dia rasanya pengen menghabisi nyawa si Robin. Dan perasaan Gavin di saat dia masih umur remaja itu, dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak ingin balik ke ibu kandungnya karena dia sudah sangat beruntung jatuh ke keluarga orang kaya. Dia nggak ingin balik ke rumah ibu kandungnya. Dia merasa seperti mendapatkan bintang jatuh, dan dia nggak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Itu yang diungkapkan oleh Gavin. Jadi dia nggak akan sama sekali melihat ke belakang atau melihat kembali ke nasib ibu kandungnya, karena dia tahu ibu kandungnya dalam keadaan susah, hidupnya miskin. Nah, setelah itu si Robin keluar, dia pun pergi melalang buana mencari sesuap nasi. Itu perginya ke daerah Louis Trichardt. Di sana dia bekerja di bagian safari, kebun binatang gitu. Nah, setelah itu dia punya pacar bernama Lisel. Nah, setelah dia punya pacar dan dia menikah, akhirnya dia sadar bahwa apa yang dilakukan oleh ibu kandungnya merupakan hal yang benar, yaitu dengan tidak menukarkan kembali bayi kandungnya atau tidak mengambil kembali bayi kandungnya. Selama ini dia bertanya-tanya, kenapa ibuku setega itu sama aku? Aku merupakan anak kandungnya, tapi dia gak mau menerimaku. Nah, saat dia sudah mendapatkan anak dari hubungannya dengan Lisel, istrinya, dia mengatakan dia menarik ke dalam dirinya sendiri. Jadi dia mengumpamakan kalau misalnya anak ini adalah dinyatakan beberapa tahun kemudian bahwa dia bukan merupakan anak darah dagingku sendiri, aku juga gak akan mau menukar dia dengan bayi yang lain, meskipun bayi itu merupakan anak kandungku. Jadi dia terbawa perasaan dan membayangkan jika itu terjadi di sisinya, di pihaknya gitu. Lalu dia pergi ke ibu kandungnya dan dia memaafkan ibu kandungnya, dan juga seperti merasakan kasih sayang yang hangat dari keluarganya sendiri. Nah, ibu kandungnya pun kembali hidup bersama dengan Robin, dan mereka pun mengerti arti dari semua ini. Oke. Itu kisah dari Robin dan Gavin. Sampai sekarang Gavin juga masih memakai nama marga dari ibu angkatnya, bukan ibu kandung ya, ibu asuhnya. Jadi marganya Meg itu adalah Meg Clinton Parker. Jadi Gavin masih pakai nama itu sampai sekarang. Bisa dicek di akun Instagramnya dia. Oke guys, thank you for watching. Bagaimana komentar kalian tentang hal ini?
Apakah kalian akan melakukan hal yang sama jika hal ini terjadi kepada kalian di kemudian hari? Oke, silakan di komen ya. Have a good day. Bye bye.